Terbanglah bersama untuk meraih mimpi. Janganlah kau berputus asa bila kegagalan datang. Tetap semangat, terus melangkah. Oh Tuhan, tunjukkan aku jalanmu untuk aku lalui langkah kakiku ini menuju jalan kebenaran darimu, karena tak ada yang sempurna selain darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang. Channel ini akan membahas tentang perkembangan hukum saat ini, gitu ya, yang dirasakan, apakah sudah merasakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Faktanya banyak sekali terjadi di masyarakat problem-problem itu. Ada yang merasa tidak adil, ada yang merasa tidak pasti. Nah, inilah kita akan membahas itu. Jadi hukum mana sebetulnya yang benar-benar adil dan benar-benar pasti, gitu ya. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih udah nggak bosan-bosannya mampir di podcast ini, Tad. Hari ini perbincangan kita mengenai masih pencurian, Tad. Pencurian apakah kita pernah bahas ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Nah, pencurian, Tad, ya, itu di Islam seperti apa? Tapi ini yang menarik, kita akan membahas, kita akan bincang mengenai pencurian benda bersejarah. Karena saya suka berpetualang, termasuk berpetualang hukum nih, Tad. Saya suka berpetualang dalam di hutan, di rimba, di segala macam. Nah, banyak sekali benda-benda bersejarah. Nah, ini beberapa waktu lalu pernah terjadi pencurian benda bersejarah dari museum. Bahkan karena zaman dulu katanya pada saat penjajahan Belanda, benda-benda bersejarah ini dibawa ke Belanda. Nah, sempat beberapa waktu lalu itu sempat dikembalikan ke Indonesia, tapi tidak sampai ke Indonesia, gitu ya. Saya baca di beritanya seperti itulah kurang lebih, gitu ya. Nah, ada dua hal berarti ya, benda bersejarahnya, karena ini nilainya ini jadi tinggi kalau misalnya ini benda bersejarah. Gitu ya. Bagaimana modusnya mereka mengganti benda ini yang menyerupai Palsu gitu ya. jadi palsu, ditaruh, diserahkan, jadi ya sama kayak kita intercept gitu ya. Jadi di tengah sebelum pengiriman kita ambil dulu, ini ganti gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu modus-modus yang terjadi gitu ya. Bukan hanya benda bersejarahnya, tapi ada berupa emas dan segala rupa. Nah, benda-benda bersejarah ini nilainya ya bisa miliaran. Karena dan ini pembelinya ini kolektor gitu kan, miliarder lah ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pencuriannya. Nah, yang jadi permasalahan kita adalah dengan menggunakan undang-undang saat ini adalah kita tidak bisa, ya sulit gitu mengejarnya orang ini gitu ya. Sulit ya. Sulit. Faktanya hampir belum ditemukan si pelaku. Pencurian semuanya. Pencurian. Semua jenisnya gitu ya. Susah dengan undang-undang. Sulit ya. Apa ya? Karena dianggap ini dianggap bahwa benda bersejarah ini ya hanya untuk jadi pelajaran, hanya untuk nostalgia masa lalu mungkin gitu ya. Jadi ya sudahlah ini saja penggantinya, replikanya gitu ya. Nah, padahal
mereka si pencuri-pencuri ini menikmati hasil penjualannya. Tapi Mm-mm. sikap ini kan nampak bahwa bukan kelemahan undang-undang gitu. Maksud saya, Bukan, maksud ya saya, undang-undangnya ada, undang-undangnya terus ada. Yang menjadi sulit itu apa? Yang menjadi Dari sulit, aspek hukum, saya dijerat dengan hukum. ya saya nggak tahu lah ya, mungkin ini karena nilainya besar sehingga jadi gini, eh jadi mungkin ya saya menduga bahwa si penegak hukum pun termakan opini yang tadi, bahwa ini kan sudah masa lalu dan ini pun udah ada replikanya, ya kan? Ini sudah ada dan kan orang lain juga tidak bisa orang-orang ini tidak bisa menikmati ini. Yang menikmati ini hanya kolektor-kolektor, gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga penegak-penegak hukum, dugaan saya terpengaruh dengan opini itu. Ya, sehingga betul juga ya, sudahlah, silakanlah ambil segala macam. Atau dan sampai sekarang itu tidak ada yang menjadi. Kalau dari ininya. pasalnya gimana ya pasalnya yang ada? Pasalnya pencurian. Kemudian ada di Undang-Undang 11 tahun 2010. Itu yang mengaturnya di situ semua. Dan ya Sanksinya kayak gimana? sanksinya juga ada penjara gitu ya. Berapa tahun? Kita lihat ya. Saya kurang hafal juga ini. Pencuriannya itu bisa sampai 5 tahun, Ustaz. Bisa sampai 5 tahun. Ya, Itu tanpa membedakan besar kecil. tidak membedakan, Ustaz. Oh gitu. Nah, faktanya ini belum saya ya mendapat datanya, informasi bahkan di berita itu belum pernah ada yang menjadi tersangka kecuali rakyat-rakyat kecil gitu ya. Kalau yang mencurinya ya yang nilainya biasa gitu ya, itu tertangkap. Ada contoh-contohnya, ada saya baca di situ. Tapi kalau misalnya nilainya besar itu, waduh, kok sulit sekali gitu ya. Nah, seperti itu tadi. Nah, kalau Islam itu melihat benda bersejarah itu seperti apa, Tad? Apakah boleh atau tidak? Baik. Rekan-rekan petualang hukum dan pemirsa, penonton channel Petualang Hukum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Di sini pertanyaannya luar biasa ya. Ada dua hal ya memang yang menarik di sini ya, tentang pencurian dan juga tentang benda bersejarah. Benda bersejarah. Jadi mau dibahas yang mana dulu nih? Benda bersejarahnya dulu. Baik. Mengenai benda bersejarah, ya. Jadi pada dasarnya, kalau dalam fikih itu bisa dinilai berharga atau tidak, itu tergantung dari benda tersebut. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam fikih bahasanya itu ya, yang ini biasa disebut benda bersejarah itu kan benda temuan kan? Benda temuan, kan? Betul. Benda temuan gitu kan. Nah, artinya benda dibilang benda temuan itu nggak jelas pemiliknya siapa. Betul. Tapi ada juga yang jelas pemiliknya siapa. Ya kan? Oleh karena itu, memang istilah yang tepat untuk dipakai mengistilahkan ini dari aspek Islamnya ya, mungkin kita menghukumi benda temuan itu sebagai rikas namanya, barang temuan. Kalau dalam fikih ada yang disebut dengan barang temuan. Barang temuan. Ya, barang temuan. Nah, barang temuan atau rikas itu intinya milik siapa yang mendapatkan, ya, milik siapa yang mendapatkan, dan dia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan seperlimanya. Makanya dalam zakat bentuknya. Ada yang mengatakan itu sebagai zakat rikas, tapi sebenarnya lebih tepat zakat beda dengan rikas itu sendiri. Terserahlah, ini bahasa saja. Tapi yang pasti
kan dia kalau rikas itu kapan dia keluarkan, berapapun besarnya dia harus keluarkan, ya nilainya berapa dia keluarkan seperlimanya. Dalam hadis dikatakan wa fil rikasi al humus. Ya, jadi dalam rikas itu seperlimanya harus dikeluarkan. Seperlimanya harus dikeluarkan. Seperlima ya. Ya. Dan jadi intinya dia milik siapa yang mendapatkan. Gitu kan. Nah, biasa juga ini disebut sebagai harta karun zaman dulu. Harta karun. Gitu kan. Makanya ya terlepas dari perselisihan di antara para fuqaha yang menyebutkan misalnya apa itu rikas itu kalimatul Syafi'i sama Hanabila mungkin hanya dikhususkan hanya kepada emas dan perak khususnya emas dan perak. Ya. Imam Syafi'i emas perak saja. Kalau yang selain itu bukan, tidak dihukumi. Artinya kalaupun itu nanti dinilai oleh orang misalnya kolektor ini punya nilai barang, ya itu kan namanya barang semuanya pasti ada nilai kan. Betul. Ya kan? Tapi tidak masuk dalam hukum rikas, itu aja. Oh, bukan seperlima artinya. Ya, artinya nggak masuk dalam hukum rikas yang dia punya kewajiban mengeluarkan seperlima tadi. Ya kan? Tetapi kalau mazhab yang lain, misalnya Abu Hanifah, yaitu semua yang tertimbun oleh orang-orang dahulu sebelum datang Islam di wilayah itu, ya kan? Kan biasanya benda itu bisa dikenali, kan? Yeah. Oh, ini sebelum Islam, gitu kan? Ini setelah Islam. Oh, ini bendanya orang kafir zaman dulu sebelum Islam, ya kan? Sebelum Islam masuk, contoh misalnya di Indonesia, berarti mungkin ada yang bilang abad ke-7, kira-kira gitu kan? Atau mungkin awal 15 ada yang bilang seperti itu. Oke, terserah lah gitu kan. Nah, maka ketika itu dideteksi milik orang kafir sebelum datang Islam di wilayah tersebut, maka itu disebut sebagai harta rikas tadi. Kalau tapi kalau sebelum Islam, di negeri itu sebelum ada Islam rikas. Tapi ketika Islam sudah datang di negeri itu, ya, dan ternyata memang itu benda orang kafir. Bisa jadi kan orang kafir setelah Islam datang, ya. Tapi kalau dia sebelum Islam datang, benda itu adalah benda lebih tua daripada Islam datang, maka itu disebut rikas. Dan memang dia harus dari benda orang kafir. Oh, gitu. Itu namanya rikas. Tapi kalau dana itu dari harta orang-orang Islam yang kayak tadi, maka itu dihukumi lukoto namanya. Lukoto itu kayak misalnya kita nemu barang di jalan, kayak ada yang jatuh atau di mana mungkin di pasar, di jalanan, kayak di mana, itu dianggap seperti barang hilang saja. Dia lukoto dan gitu. Tapi lukoto itu ada batas waktunya nggak, Ted? Nah, intinya kalau lukoto itu diumumkan hingga setahun kalau barangnya besar. Ya kan, kalau barangnya kecil dan ukuran kecil itu berapa, kan biasanya ada barang remeh-temeh kayak pensil jatuh, pulpen jatuh, bisa dipakai nggak sama kita, apa nunggu setahun dulu dipakai. Misalnya makanan gimana, kalau makanan gimana. Jadi kalau misalnya barangnya itu nilainya besar 1 tahun, apalagi bisa bertahan lama, itu tunggu 1 tahun. Gitu kan, tunggu 1 tahun dia umumkan. Nyari siapa yang datang meminta menuntut barang itu. Kalau sudah 1 tahun maka boleh bagi dia, ya kan. Kemudian kalau barangnya kecil, misalnya ukuran kecil besarnya itu minimal apa? Makanya 1 dinar kalau dalam hadis. Ya intinya kalau dalam hadis, ya kalau di bawah 1 dinar boleh saja dia pakai. Cuma dia menanggung, dia domin. Kalau ada tiba-tiba orang yang nyari ini barang saya terlanjur, dia sudah makan, dia sudah pakai, dia ganti. Nah, dia ganti. Oke. Nah, kembali ke topik pembicaraan kita, bahwa ini adalah benda bersejarah ya. Bisa berbentuk emas, bisa berperak gitu ya, atau barang-barang ini. Kalau misalnya bentuknya bukan itu, tapi ini kayak arca, gitu ya, arca, karena sebelum Islam ada, gitu ya, ada arca, ada macam-macam lah seperti itu, bentuknya patung mungkin lah. Nah, menurut Islam itu seperti apa itu, Tad? Baik, ya yang pasti ini menarik ya menurut saya gitu kan. Kalau yang ditanya itu misalnya kayak patung apa harus dilestarikan atau enggak kan gitu. Ya memang
benda-benda ini kan kalau zaman Nabi aja ya itu rata-rata dimusnahkan lah gitu kan. Setelah setelah Islam datang gitu kan. Kan patung Hubal apa semua yang ada di dalam Ka'bah dimusnahin semua. Karena ini benda-benda yang cukup berbahaya, bisa jalan kemusyrikan gitu kan bagi seorang muslim. Nah, kalau tadi dengan alasan nanti bisa jadi media pembelajaran seterusnya, wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam bishawab. Apa kemudian bisa dibiarkan? Sebenarnya nggak masalah sih kalau dibiarkan, nggak harus musnahkan. Cuma kalau tempatnya di tempat-tempat yang misalnya kayak masjid atau apa ya. Oh itu masalah. Kan, dan seterusnya. Cuma yang pasti itu dimuseumkan lah bahasanya. Dimuseumkan, gitu. betul. Jadi bukan untuk dipakai biar dilestarikan dalam pengertian yang enggak. Itu mungkin seperti itu masih dibolehkan mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab gitu kan. Jadi kalau kemudian barang-barang ini kemudian ada nilainya gitu kan, maka bisa jadi, ya kan. Cuma kembali lagi kita nggak boleh menjual barang-barang yang seperti ini, karena kan misalnya patung, nggak boleh kita jual beli patung. Oh nggak boleh, di Islam nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi sesuatu yang haram harganya pun juga. Kalau misalnya contoh, anggaplah dia rikas gitu kan, harta temuan kayak tadi, dapatnya patung gitu kan, di bawahnya candi misalnya dan seterusnya, dia jual tuh barang itu. Jadi kalau ya nggak boleh gitu. Benda bersejarahnya harus disimpan di museum gitu ya, media pembelajaran, belajar sejarah dan sebagainya gitu ya, itu masih dibolehkan. Nah, kalau pencuriannya sendiri gimana Ustaz? Pencurian benda-benda ini ya, benda-benda bersejarah. Sebenarnya secara umum dalam Islam tidak membedakan apakah tidak membedakan benda yang seperti apa. Semua kasus pencurian ya termasuk dalam definisi pencurian maka dihukumi sama sebagai pencurian. Dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma ya jazaa'an bima kasabah nakana minallah gitu kan. Jadi intinya bahwa pencuri laki-laki ataupun perempuan maka potong tangan setiap mereka itu ya sebagai balasan atas perbuatan mereka yang mencuri tadi dan juga sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebenarnya tidak ada yang spesifik sih menurut saya. Sama ya. Ya, jadi makanya apa yang dimaksud dengan pencurian. Jadi mengambil hak orang lain itu sebenarnya dalam Islam macam-macam. Ada yang namanya as-sariqah, pencurian, ya. Ada yang namanya al-ghasbu. Ghasbu itu kayak orang nyorong tanah, itu kan jelas banget gitu kan. Ya, ngambil bukan dia nyerobot gitu kan. Itu ghasbu gitu. Nah, ada juga yang kayak kota uturuk, ya dia ngerampok. Gitu kan. Ada juga yang lain, intinya ada beberapa macam gitu. Ada ikhtilas, kayak ngambil kayak korupsi. Nah, korupsi masuk itu ya, masuk pencurian. Enggak, jadi ini berbeda. Oh, berbeda. Jadi intinya ngambil hak orang lain. Ya, ngambil yang bukan hak dia itu definisinya macam-macam. Oh, macam-macam. Ya, ada ikhtilas tadi, ada ghasbu, ada sariqah dan ada yang lain-lain. Nah, intinya semuanya itu konsekuensinya berbeda. Nah, yang dihukumi dalam tapi semuanya sama hudud ya? Beda. Yang tadi 3 itu yang hudud itu justru yang sariqah karena sariqah aja. Pencurian gitu kan. As-sariqu was-sariqah itu tadi. Nah, apa itu as-sariqah pencurian? Yang kita bilang pencurian. Gitu atau lebih tepatnya sariqah. Nah, saya nggak tahu kalau di hukum Romawi atau hukum positif lah mungkin ya. Itu dibedakan nggak? Ngambil itu definisinya apa? Kalau dalam Islam dibedakan. Ya kan? Ada yang namanya sariqah itu mengambil barang orang yang dijaga sama dia, disembunyiin sama dia. Itu beda ya? Itu yang namanya sariqah. Kalau yang misalnya di tempat yang terbuka atau yang apa itu bukan namanya sariqah. Bukan sariqah. Bukan. Itu apa, Tad? Ya. Yang tadi itu yang berarti kalau di luar disimpan di luar itu bukan sariqah. Makanya tadi kita lihat contoh tanah,
Ini kan tahu batasnya, ini hak Iya. saya. Terus ada orang Itu yang nyerobot. dijaga. Ini namanya al-ghasbu. Oh, Gitu kan? iya iya Nyerobot iya. tanah namanya ghasbu. Kalau orang mungkin bilang nggak tahu, ini nyerobot bilang maling nggak? Enggak. Nggak juga kan Enggak sebenarnya. juga. Tapi sama ya. Nah, ini Kalau di kan Islam, ngambil hak orang iya, kan gitu. Kan? ngambil hak orang ya. Nah, jadi dalam Islam itu dibedakan. Ada istilah-istilahnya. Jadi yang kita biar nggak keluar konteks ya, kita fokus ke aseriko. Jadi yang namanya pencurian itu seperti tadi. Gitu kan? Yang ini disimpan, misalnya contoh di museum milik negara, gitu kan? Diambil atau dalam prosesnya dipindahkan itu diambil misalnya. Ini termasuk namanya pencurian aseriko. Hukumnya jelas dipotong tangan bagi pencuri. Potong tangan Iya. ya. Jadi bukan penjara lagi, potong tangan. Potong, Hududnya itu, potong nggak boleh. tangannya itu segini apa Ya, semuanya tuh? segini. Oh segini ya. Iya, tangan Jadi- kanan dulu. Kalau masih nyuri lagi, Oh. kaki kirinya lagi. Silang ya. Iya, kalau nyuri lagi tangan kirinya. Kalau Waduh. nyuri lagi kaki kirinya. Nah, kira-kira masih nyuri nggak? Kira-kira. Lebih baik nggak usah lah ya berarti. Baik, menarik sekali Ustadz. Ternyata, aduh lengkap ya dan detail ya. Iya, seperti itu. Beda Untuk fakta. definisinya ada masing-masing. Masing-masing punya definisi. Iya, seperti Jelas ya. dalil dipakai harus Harus sesuai juga. Seperti itu. Fakta beda, perbuatannya namanya pasti beda. Sanksinya beda Iya, juga. seperti itu. Waduh. Makanya itu harus jelas sih dalam hukum Dan itu. jelas ya. Faktanya seperti apa deskripsinya. Gitu kan. Kalau hukum yang berlaku saat ini banyak yang nggak jelas, Tan. Iya, makanya. Contohnya radikalisme itu nggak jelas artinya itu. apa. Ya, itu ya, definisinya nggak jelas. definisi nggak jelas. Yang Itu seperti harus jelas apa? tuh, batasannya apa. Tapi kalau Islam jelas ya, Makanya jelas. hukumnya pasti bisa Hukumnya pasti. memberikan jaminan keadilan dan lain-lain itu. Iya. Supaya nggak dibilang, oh ini hakim salah istidlalnya. Nggak ada ya, nggak ada Yang cerita namanya begitu. salah ngambil dalilnya. Atau kalau dalam kasus kita sekarang salah nerapin pasalnya. Nah, itu kira-kira gitu, pasal karet. Jadi nggak bisa ya. Nggak bisa karena definisinya jelas gitu. Dalilnya jelas. Jelas, makanya. Menarik, sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz Ya, atas penjelasannya. Oke, itulah bincang-bincang kita hari ini. Jadi setelah kita dapatkan bahwa keadilan dan kepastian itu semuanya sudah terjawab. Islamlah yang bisa menjawab semua pertanyaan dari keraguan kita. Apakah ini betul adil atau betul pasti. Terima kasih telah menyimak channel Petualang Hukum ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol jempolnya dipijit, kemudian loncengnya dibunyikan, dan komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam petualang.